Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Abdillah dari kelas X IPA 1, absen 24 akan mepresentasikan bab 2 perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama yaitu kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yatsrib. Dinamakan Yatsrib karena pertama yang tinggal di kota itu bernama Yatsrib bin Ka'id bin Obail bin Aus bin Amalik bin Lawus bin Iram. Salah satu seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yatsrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya, pesawahannya, dan perkebunannya yang subur menjadi sandaran hidup bagi penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma, sehingga tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Luas kota Yatsrib kala itu hanya sekitar 15 km, sekarang sudah berkembang menjadi 293 km, dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Tur, bagian timur berbatasan dengan Harroh Wakim, bagian barat berbatasan dengan Harroh Wabaroh. Komposisi penduduk Yatsrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Makkah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya dan agama. Penduduk Makkah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala, sedangkan wilayah Yatsrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku. Ada suku Yahudi di sana yang domain pemeluk Samawi dan ada juga pemeluk Nasrani. Masyarakat Yatsrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama suku Aus dan Kharaj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung anak dari Harits bin Salabah dari istri yang bernama Kilah bin Al-Aqam bin Al-Amr bin Nah, selama kurang lebih 120 tahun dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Kharaj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Kharaj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bid'at. Yang kedua yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu yang pertama Bani Kainuqa. Dulunya mereka adalah sekutu suku Kharaj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Yang kedua Bani Nadir, sama seperti Bani Kainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Kharaj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Bani Quraidah, dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 Bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Kharaj sejak lama. Berperang atas pecahnya perang Bu'ad karena masing-masing bergabung dengan sekutunya. Yang ketiga yaitu kaum musyrik. Mereka adalah orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yatsrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yatsrib. Yatsrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas Muslim Makkah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudara seiman di kota ini. Penduduk Madinah yang terkenal yang telah mengenal Rasulullah SAW dan menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang dalam perjanjian Aqabah yang telah mereka sepakati. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah SAW singgah dan tinggal selama 4 hari di Kuba. Selama itu Rasulullah SAW mendirikan Masjid Kuba dan Rasulullah SAW bertolak menuju Madinah. Setelah sholat Jumat, Rasulullah SAW sampai di Madinah. Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah SAW di pertama Rasulullah SAW adalah mendirikan Masjid
Masjid Nabawi. Di tempat inilah dakwah Rasulullah SAW mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan salat dan ibadah madhah, muamalah, dan kegiatan keagamaan yang lainnya, sehingga wilayah di sekitar masjid menjadi ramai. Selanjutnya diteruskan dengan membangun jalan raya di sekitar masjid. Lama-kelamaan tempat itu menjadi pusat kota dan pemukiman. Rasulullah SAW beserta umatnya juga membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan lembah yang satu dengan lembah yang lainnya. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat berhubungan dengan masyarakat di lembah yang berbeda. Yang kedua, yaitu mempersatukan suku Aus dan Kharaj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansar yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Untuk memperkuat persatuan di antara mereka dengan suku-suku yang lain yang berada di Madinah, Rasulullah SAW membuat sebuah konstitusi yang akan disampaikan dalam pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah SAW juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan daerah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Akan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Selalu komitmen terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, pengujian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah. Yang kelima, yaitu membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama yaitu Piagam Madinah atau Mitsak Madinah. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. 1. Kaum Yahudi beserta kaum Muslimin wajib ikut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dan memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk dan yang berbuat jahat. Yang kesembilan, Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Yang kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Rasulullah SAW hanya terbatas memerangi orang-orang Quraisy saja, tidak semua bangsa Arab. Akan tetapi tatkala mereka bahu-membahu bersama orang-orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Dengan demikian, jihad itu bersifat umum yang diadakan untuk melawan orang-orang yang tidak memiliki kitab suci atau orang-orang laksani penyembah berhala. Setelah turunnya wahyu, diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri. Umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Beberapa perang yang terjadi antara lain, yang pertama perang Badar pada waktu 2 Hijriah atau 625 Masehi. Perang yang terjadi di lembah Badar ini dimenangkan oleh umat Islam. Yang kedua yaitu perang Uhud, perang yang terjadi di Gunung Uhud yang dimenangkan oleh kafir Quraisy.
Yang ketiga yaitu perang Khandaq atau Ahzab pada bulan Hijriah. Perang yang terjadi di Madinah ini dimenangkan oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu perjanjian Hudaibiyah. Berawal dari kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Makkah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah antara lain, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Makkah lebih dari 3 hari. Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Orang Islam yang lari ke Makkah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Makkah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau memilih kafir bagi isi ke Makkah. Yang kelima, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditanggungkan sampai tahun depan.